daripada baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tadi itu adalah bertujuan untuk melancarkan apa sistematikanya, gitu ya. Kemudian melancarkan dialognya dan lebih pede lagi, gitu. Karena kalau besok malu, karena yang jadi asesinya mahasiswanya, kelihatan terbelangnya dosenku katanya, paham ya? Jadi terlepas dari itu semua, ya be confident, ya, tentu dengan cara perluas kapasitas diri kita, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, di sini ada jago matematika nggak? Ada ya. Di atas yang jago matematika itu siapa? Kan kalau jago matematika tuh jago menjawab, wah persoalan apa aja dijawab. Nah yang lebih jago itu siapa? Yang buat soalnya Pak. Yang buat soal. Kan sekarang udah jelas tuh. Bikin soal apa? Itu gampang. Sebenarnya komponen dari soal itu adalah kunci jawabannya kan gitu. Jadi bikin soal matematika tuh kalau bukan hanya soalnya doang, tapi kunci jawabannya. Itulah kenapa dalam filosofi filsafat matematika, ya orang yang terbaik, yang terjago itu adalah yang membuat soal matematika. Dan itu sama semua. Nah dalam asesmen juga begitu. Tadi kan udah ngalamin tuh kemarin sama hari ini. Ceritanya udah jago lah ya. Tahu nggak di antara Bapak Ibu yang paling jago nanti siapa? Bukan. Kalau Bapak Ibu sudah mampu mempertanyakan, benar nggak ya yang saya lakukan itu? Ya, melakukan kaji ulang, melakukan validasi. Betul. Nah itulah yang diamanahkan di dalam paket asesor ini. Judulnya memberikan kontribusi dalam validasi asesmen. Kata kuncinya validasi asesmen. Oke. Sedangkan itu memberikan kontribusi kan memberikan apa ya? Masukan, saran, gitu ya, perbaikan. Itu. Tapi yang terpenting apa? Validasi. Kenapa ini diberikan terakhir? Biar Bapak Ibu punya pengalaman dulu melakukannya. Ini belum pernah bikin gado-gado, makan gado-gado, disuruh kritisi gado-gado. Nah, gimana tuh caranya? Menghayal nanti ini kan. Jadi tadi itu memang sengaja setengah dipaksa. Harusnya ini besok pas habis mahasiswa ya. Nah, gimana caranya tuh ngomong dengan Bu Api? Oke, lakukan dulu sesamanya gitu. Kalau sekali itu kebetulan, kalau BNSW kan mempersyaratkan orang itu diukur presisinya itu minimal 2 kali. Gitu ya. Itulah kenapa pertama. Kenapa kedua? Ini adalah standar yang baru ditetapkan di BNSW sendiri. Sebelumnya ini nggak ada standar ini. Yang ada itu adalah merencanakan, mengembangkan perangkat asesmen, sama melakukan asesmen kompetensi. Ini adalah usulan dari ASEAN. Kenapa? Karena awareness kita, kesadaran kita bergerak dari sisi yang berbeda-beda 10 negara ini. Ada yang sudah ready, ada yang belum, ada yang pasarnya memang menuntut seperti itu, ada yang tidak. Nah, supaya terjadi proses perbaikan, continual improvement, maka diperlukan ini. Tapi supaya tidak berat, ditambahin tuh 3 kata, memberikan kontribusi dalam. Nah, itu tambahannya. Ya. Jadi yang ringan-ringan aja. Ini perangkatnya nih kurang apa? Enggak ada nomornya, misalnya gitu. Yang ringan-ringan. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke substansinya. Kata kunci validasi. Apa sih validasi gitu kan? Di sini ada standar kompetensinya, Bapak Ibu.
ya terdiri dari 3 elemen. Ya, elemen pertama adalah menyiapkan proses validasinya. Elemen kedua memberikan kontribusi dalam proses validasinya, dan yang ketiga memberikan kontribusi untuk hasil validasinya. Jadi proses dan hasilnya itu nanti Bapak Ibu akan menilai. Oke, karena sudah punya 2 pengalaman jadi asesor, 2 pengalaman jadi asesi, mudah-mudahan itu memberikan bekal untuk berkontribusi. Gitu ya. Nah, kegiatan validasi ini ya bisa dibuat dalam 2 kegiatan. Satu, meninjau perangkat asesmen. Oke, yang kedua uji coba perangkat asesmen. Ya, 2 kali pementasan asesmen itu dianggap dua-duanya itu. Ya, oleh karena itu coba ambil di map merah yang berbasis IA dikeluarin dulu. Kan ada FRIA, ada berapa di merah IA-nya? IA 8, 9, 10, 11. Ya, 4-4-nya. Yang map merah dulu. Keluarin IA-nya. Ya, dikeluarin dari bundel. Urus lagi, Pak. Orang udah urutan gitu kok. Kan yang bener 8, 9, 10, 11 ya. Iya. Berarti 10 masuk kan Bu? Nanti kan 10 masuk ke dalam. Sudah? Oke. Tempatinnya terbalik. Yang 11 di paling atas, 10, 9, 8 gitu. Ya gitu. Ya. Dia ceklek deh. Diceklek biar jangan hilang. Oke, apa yang mau kita lakukan? Ya, sebenarnya bisa saja Anda melakukan sendiri, nggak usah dilepas gitu. Tapi biar heboh, ya lepas saja. Dia bilang heboh. Udah diceklek supaya jangan berantakan. Disusun terbaiknya. Ya diceklek 11, 10. Ntar belum. Belum instruksi. Takut Bu kalau udah keluar ini. Oke, masih ingat yang ngasih KTP-nya di map merah? Ya, dia tukeran sama yang ngasih KTP. Apa? Tukeran sama yang ngasih? KTP. Yang tadi diceklek kan, udah diceklek kan? Berarti saya kasih Bu Laila. Hah? Sami Nawatona aja dulu. Tukaran sama yang KTP kan? Kan KTP saya ke Ibu. Iya. Kan kita tukar. Udah Kami bertiga. Kan bertiga Pak. Iya. Kami bertiga Pak. Iya, tuh keren. Yang ngasih KTP sih masa nggak ingat? Saya ngasih ke Ibu. Dan namanya ada di situ. Oh, berarti salah Bu. Salah. Ulang dulu. Saya kasih ke Ibu. Dia pakai bahasa Ini ke Indonesia. saya, Ah, punya saya. Ibu Laila ke saya. Berapa tuh Bapak Indor? Mana ke Indor? Lama ya. Sudah? Baik. Jadi yang akan kita lakukan itu yang dua itu. Ya. Jadi fokus kita ini adalah ke perangkat dulu.
Nah, tahapannya itu ada ya, ada 3. Di situ ada SOP-nya. Yang dipakai itu FRIA 11. Ini kan yang paling atas ya 11 kan? Iya. Nah, itu maksudnya tuh. Ya. Nanti ada yang terakhir RPA, validasi asesmen. Nah, di sini yang pertama adalah meninjau perangkat asesmen. Ini dilakukan sebelum, bisa sesudah, sesaat atau sebelum. Nah, ini yang dipakai itu lihat tuh. Tetap meriksa dokumen instrumen, misalnya dokumen berbasis IA. Makanya tadi yang map merah ya kan model 4. Semuanya dikeluarkan kan, itu basisnya ya. Tapi yang dijadikan alat untuk memeriksa itu IA 11. Coba perhatiin, baca IA 11. Instrumen asesmen. Nah, ketemu kan? Meninjau. Lalu apa aja tuh komponen yang ditinjau? Ada berapa? 8. Nah, sekarang yang ditinjau yang mana? Instrumen yang ada di bawahnya apa? Yang dipakai instrumen apa aja? 8 dan 9. Betul kan? Iya. Atau jangan-jangan ada yang belum dipakai nih, 8, 9. Udah kan? Udah, Pak. Iya. Jadi objek yang mau ditinjau adalah yang dipakai di map merah. Oke. Kalau di LSP saya tuh 3-3-nya kepakai itu. IA 8, IA 9, IA 10 karena emang proyek. Ya, mudah-mudahan nanti di ekonomi kan ada tuh proyek-proyek gitu. Tapi yang kali ini kita gunakan baru 8 dan 9 ya. Berarti hanya itu yang dipakai. Dengan fokus ya, fokus penilaian ada di 8. Coba nomor 1 apa? Di IA 11. Nah, apa itu cirinya, apa tuh? Harusnya gimana? Kalau memenuhi nomor 1 harus gimana tuh perangkat? Ini tinggal baca itu apa? Jelas. Sudah sesuai. Nah, ada apa sesuai, supaya sesuai apa? Jelas. Instruksi perangkat ada nggak? Ada. Coba periksa IA 8 gimana, ada nggak instruksinya? IA 9 ada nggak? Gitu. Iya, paling bawah kan 8. Ada. Terus apa di situ keterangannya? Di situ kan ada contrengan tuh. Bukan yang 8, yang 11. Kan ada contrengan, iya atau tidak? Ada nggak? Ada. Kalau ada yang dicentang mana? Ada centang. Ini tadi kan udahnya kenapa? Pokoknya kalau dia mau Karena nggak tahu kan. Pokoknya contreng ya. Biar kemudian Pak. Awalnya Bapak. Ya orang belum diajarin nanya. Mau jawabnya gimana? Kalau dijawab juga mau bohong. Udah yang penting masternya nggak bohong, cuma calon asistennya nggak bohong. Oke. Terus di situ ada kolom keterangan. Kapan diisinya? Kalau ada jawaban tidak, keterangannya apa? Artinya di dalam nanti Bapak Ibu kan kompetensinya mengembangkan perangkat asesmen. Ya seperti itu. Clear? Jadi kalau yang tidak ada, baru ditulis itu namanya negative approach, pendekatan kepada hal-hal yang kurang. Maka ditulis. Nah kalau yang sudah dicontreng ini adalah iya, berarti dikosongin. Coba lanjutin nomor 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8. Yang dilihat kan punya temennya kan? Iya. Ini kan mempraktekkan. Kebetulan antara Anda sama buat perangkatnya kan gitu ya. Kebetulan. Tapi kan ada tuh kontennya di dalam. Nah. Silakan. 5 menit.
Iya kan? Bukan dia belum diajari, juga diisi. Kayak satu kelas isinya sama semua. Kan ketahuan tuh. Jangan-jangan yang bocorin Bu Direktur ini. Diambil dari yang lain ya. Buktinya tidaknya sama itu nomor 6. Foto juga. Foto ya. Lucu. Kalau tidak komentar. Oh gitu. Ya, kalau tidak kasih komentar. Apanya yang tidak gitu loh, maksudnya biar. Nah, apa diperbaiki kan? Iya. Udah jangan dipikirin dulu. Belum. Yang dipikirin itu. Enggak semuanya sesuai. Ya tahu salah sih. Diperlukan modifikasi seperti yang Ini masih ditanya. Bahasa. Baca. Sudah 5 menit. Ibu, ya tapi ke komen. salah. Berarti yang teken ini bukan kita, Bu. Salah. Iya. Ini harus sesama asesor berarti yang neken. Kalau saya nih, misalnya ada yang tidak. Ini contoh yang pertama ya. Kalau yang iya, ya kalau yang iya begitu. Kalau yang tidak seperti itu. Mau dibedah lagi. Kalau mau dibedah lagi. Mau dibedah lagi. Meninjau berarti nanti ke depan Itu lihat aja contohnya tuh. bisa dimodifikasi sesuai. Ini yang mana, Bu? Nomor bapaknya sesuai jumlah IKN, Pak. Presentasi Bapak. Barusan. Ini kan saya contoh. Contoh, Pak. Contoh. Mana sih? Kalau tidak ini jawabannya. Kalau tidak. Kebetulan yang 8 kan sampean sentra iya kan? Berarti kan nggak perlu komentar kan? Ya. Makanya saya bilang contoh. Yang dikomentari yang tidak. Kalau Bapak mau jawab tidak, ini contoh, Pak. Nah, gitu. Masalah ini maksud kali tidak ya terus. Kan ada tuh nomor 7 katanya tidak. Kalau mau gratis semuanya tidak, Pak. Bapak kasih alasannya apa sih? Karena saya ada yang dicontreng tidak, makanya nomor 7 dicontreng iya. Kan di situ diperlukan modifikasi. Iya, diperlukan modifikasi. Apa itu? Buat petunjuk pengisian di FRIA 08 dengan bahasa atau kalimat yang dapat dipahami umum. Karena jawabannya tidak, berarti tidak perlu ada modifikasi. Berarti nomor 7 tidak, Pak. Iya. Gitu ya. Terus tugas asesmen siap digunakan. Kalau ada yang tidak berarti tidak, kalau iya iya gitu loh. Ini kan sekali lagi contoh saya membimbing. Coret aja, Bu. Iya, Ingat. Ya. Nah, apa komentarnya? Tulis komentar kalau ada yang perlu perbaikan petunjuk pengisian di FRIA 8. Kebetulan memang saya contohkannya di situ. Ya kalau nggak ada ya bagus, berarti BNP bagus buat instrumennya. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini?
Nah, tulis nama yang tadi nyontreng-nyontreng itu sebagai peninjau. Tanda tangan dan tanggal 1 Maret. Ini. Nah, coret ya. Coret aja, coret semua Bu. Print ulang nanti. Sedangkan untuk map kuning lakukan secara mandiri. Terserah mau ditukar boleh, mau sendiri juga boleh. Artinya buka map kuning lagi, yang IA-nya diekstrak, silakan. Yang ini Balikin. Nah, kalau udah tanda tangan balikin. Print ulang aja nanti Bu. Udah balikin, udah balikin. Sekarang lihat instrumen map kuning. Kalau map merah itu kan udah dilakukan, map kuning kan besok ya. Iya. Itu kan konteksnya sebelum asesmen. Mesinnya oke. Logik kalaunya gimana, logical thinkingnya oke ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Iya kasih, udah dikasih, masukin lagi ke map merah. Kita belum print kan yang di map kuning. IA-nya. IA 11. Sudah Bu. Oke, lakukan untuk map kuning. Silakan. Mau sendiri periksa boleh, mau dengan teman juga boleh. Pak, nanti nggak adil dong, pengikut sekaligus itu, ya nggak masalah. Biar Anda kalau ditempatkan di Papua kan sendirian, dia bikin sendiri. Jadi kalau ini mandiri boleh, gunakan tenang sendiri. Iya. Hasilnya diolah sendiri kan gitu ya? No problem. Di hektar lagi dong. Dibalikin. Membolong tadi di sini. Oh ini. Oh itu dia. Intinya IA 11 yang kita isi Bu. Isi sendiri nggak apa-apa. Iya, dibalik Bu. Print apa? Kan SKKN kita 2 Bu. Iya. Ini satu lagi ya. Iya. Dua. Itu kayak 20. Iya. Ada yang udah ngerjain sendiri map kuning. Kenapa saya membolehkan mengerjakan sendiri? Ada yang tahu alasannya? Apa tuh? Karena 89 udah pakai, Pak. Hah? 89 nggak ada di sini, Pak. Daftar apanya? 8 dan 9. Enggak, 89. Loh, yang kuning kan bukan 89 1, 2, 3, 7, 11. Jangan-jangan masih tidur ini teh. Bangun.
Nah iya gitu. Tolong Hector, Bu. Posisinya disusun Tunggu, apa perlu di Hector ini? Kan besok kita mau keluarin lagi, Bu. Besok aja lah. Gampang kan? Gampang. Nggak usah Hector. Langsung Hector, Pak. Langsung Bapak Hector. Kan besok mau pakai, Pak. Besok mau dipakai. Iya kan besok mau pakai lagi, Pak. Mau dibongkar. Jauh sama dia lagi ya. Iya, Ini buat apa nih Pak? belum tahu. Yang mana? Ini. Mau dicat apa? Biar cantik. Kalau yang di kuning isi sendiri. Mau teleponnya. Nanti kosong nggak? Kosong. Aku bisa kosong itu besok. Ini tuh kosong. Besok apa sih kosong? Iya. Kan nggak perlu kan? Nggak perlu. Dan Kalau nggak ada yang mau diubah, nggak kalau perlu udah pemotong. masukkan lagi map kuningnya, rapiin lagi. Kalau tukeran balikin lagi. Tadi belum ada yang jawab kenapa saya membolehkan. Boleh ngisi sendiri, boleh tukeran. Tadi mau dijelaskan Apa? yang merah. Enggak ya kuning ya. Karena dia Ini yang kuning boleh sendiri, boleh ditukar. Ya belum. Mana manajer mutu, mana manajer mutu. Nah. Ya Panton. Bukan Bu, bukan Pak. Bu Erlin. ya manajer dulu, manajer. Ya, Bu Erlin. Maksudnya tadi Pak, Gitu. yang udah dijelaskan tadi di awal seperti apa. Jadi di dalam pendekatan ketidakberpihakan di ISO Udah Pak. Mau itu ngetin lagi? mengenal dua Udah ya? terminologi. Cabut ya? Iya. Satu disebut objektif, yang kedua disebut imparsial. Itu pendekatan semua itu begitu. Seringkali di Indonesia kembali menggunakannya. Itu nggak objektif. Kenapa? Nggak ada tukeran. Padahal salah, maksudnya dia itu adalah imparsial. Antara yang membuat dengan yang memeriksa itu dua pihak yang berbeda. Namanya keterpisahan. Bahasa Latinnya impartiality. Ya, bahasa Inggrisnya impartiality. Jadi keterpihakan. Jadi kalau teman-teman nanti memeriksanya itu dengan mengasih ke orang lain, itu artinya menganut azas impartiality. Tetapi boleh sendiri boleh. Itu namanya objektivitas, objektivity.
Gitu ya. Ada ini. Jadi objektivity itu lebih kepada komitmen personal, integritas personal untuk berlaku secara objektif. Tapi itu udah salah tafsir semua. Makanya itu kan di luar ruangan, nggak dilatih. Di dalam ruangan ini kan dilatih. Iya. Karena udah tahu ya. Jadi nanti bisa senyum-senyum kalau melihat orang yang bilang begitu. Wah, nggak objektif. Waduh, nggak ngerti. Paham ya? Jadi nggak masalah. Ini kadang-kadang menjadi jebakan Batman, negara maju ke negara berkembang. Ini kan sama kayak Jokowi. Nggak boleh hilirisasi, nggak boleh tidak mengekspor, harus mengekspor. Itu kan jebakan-jebakan umum. Sama begini juga. Akibatnya apa? Wah, Indonesia nggak boleh menilai sendiri dalam sistem mutu. Jadi harus kirim ke Malaysia, harus kirim ke India. Kan ini berlaku tuh di sini belum ada S3 ya? Belum S2 ya. Kalau S3 apa namanya, proses apa itu? Masih ingat nggak? Yang mengirim proceeding ya? Oh iya. Diseminasi. Ngalamin nggak bayar berapa proceeding? Iya. Saya harus dikirim ke Inggris. Disertasi saya harus dikirim ke India. Bayar $150. Loh, itu kan bagian dari pembodohan pendidikan. Karena bicara tadi itu objektivitas. Kadang kita bisa melakukan sendiri gitu loh maksudnya. Harus interaksi. Tahu ya? Nah, bola buat berpikir ya para pemegang struktural. Akhirnya sekarang kita diwajibkan lagi ya, fokus ya. Masih? Padahal udah ada kok surat edaran menteri. Sinta apa lagi tuh? Sinta Emrama. Bu, udah? Ya itulah. Karena kita nggak berani menerangkan, nggak confident ketika menjelaskan konsep-konsep. Oke, baik. Kalau sudah masukkan lagi, berarti sudah yang menjauh itu ya. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Ini meninjau perangkat. Yang kedua, uji coba perangkat. Kapan tadi kita lakukan? Tadi apa? Yang kemarin tuh yang warna merah. Sudah kita lakukan ya. Boleh juga tadi itu yang kuning saat. Maka prosedurnya adalah kita lakukan dari observer, validator, dan menyiapkan proses uji coba. Jadi ini cara yang kedua, ya. Lalu sama yang kita gunakan tapi dengan formulir PA. Coba keluarin formulir PA-nya yang nomor 22 itu. Jadi cetak apa belum? Belum. Ada yang belum, ada yang udah. Yang belum tolong cetak dulu. Ini kok dua-dua sama siapa sekarang? VA. Sama Nikling. VA sudah? CA berapa sih? Ini. Oh, FA udah Bu. VA paling terakhir ya, Bu? Yang merah dulu dong. Merah dulu. Ya kan merah dulu satu-satu. Sama nih ya. Ya. Ini berarti Bu ini isi centang, semua centang kecuali yang nomor 7 tidak. VA. Kayak dua-dua kok. Iya. Langsung dua warna. Yang kuning udah. Iya belum. Lengkap dua. Tadi yang kuning udah ada satu untuk Ibu Laila. Berarti Bu Silvi yang merah udah ada?
Merah ada, kuning tak ada. Oke. Yang kuning belum ada. Berarti ibu di merah nggak ada. Iya. Saya di kuning yang ada. Ya oke. Kalau nomor laporan kaji ulang. Nah itu tadi yang tadi. Nanti Pak. Mengulang. Oke, karena yang uji coba perangkat yang sesaat itu lumayan panjang, saya langsung skip ke yang evaluasi hasil, yaitu setelah itu yang dipakai adalah kaji ulang asesmen. Coba lihat di situ ada kaji ulang asesmen, kamera FR AK 06. Kan belum diajarin ya, tapi udah diisi ya. Ada yang Udah meninjau iya. Oke, sekarang kita isi. Oke, kita lihat ya. 06 angka, jangan salah ya, angka. Udah ya. Oke. Judulnya meninjau proses. Kalau betul nggak asesmen. salah berulang. Artinya teman-teman, ya, gunakan formulir ini. Apa saja yang ditinjau itu cuma ada 5, mulai dari rencana asesmen, persiapan asesmen, implementasinya, keputusannya, dan umpan balik asesmen. Indikator penilaiannya hanya ada 4, yaitu menggunakan prinsip ya asesmen. Prinsip asesmen. Prinsip itu yang pertama validitas, ya reliabilitas, kemudian fleksibel dan bahasa Indonesia ini. Validitas campur-campur. Terakhir fairness atau adil. Jadi ada 5, ininya 4, berarti 20 kotak. Nah, kita bisa menilai ini kalau memiliki indikator. Oke, contoh rencana asesmen itu ada di formulir apa? Apa? 1. Mapa 1 dan Mapa 2. Mapa 2. Gitu ya. Emang seti kuning belum ada? Apa ukuran validitas di dalam mapa 1? Apa ukuran validitas di mapa 2? Nah, lihat mapanya. Nggak ada deh biasanya. Ya. Lihat masing-masing mapanya di map merah. Ya, memenuhi nggak prinsip validitas? Atau apa ya ukuran validitas di mapa 01? Kira-kira apa ya? Di modul ada, cuman sayangnya belum sempat baca. Diisi, padahal udah dikasih sebelum mau mulai lagi modulnya. Udah dicilid tapi udah dicetak. Jadi belum. Percaya apa? Saya bacanya belum. Gitu. Jadi sebuah rencana asesmen dikatakan memenuhi prinsip validitas apabila yang direncanakan itu sesuai dengan skema sertifikasi yang mau diuji, kan gitu. Coba dilihat skemanya benar nggak tertuang di situ. Bagian dari skema nggak unit komunikasi yang dibuat di mapa. Nah, Ya. itu maksudnya. Berarti valid nggak? Valid. Itu dari validitas di unit kompetensinya. Lalu lihat lagi di situ kalimat buktinya di mapa. Apa jenis buktinya? Map merah.
Jenis buktinya tidak langsung. Udah tinggal baca. Apa buktinya? Ingat. Buktinya portofolionya apa? Lihat, diambil dari apa itu? Subjek dari Hasil KUK. Kan gitu. Cocok nggak tuh dengan metodenya yang dipakai di mana? Cocok. Cocok nggak dengan perangkat yang mau dikembangkannya? Ini enak gitu ya. Berarti boleh nggak prinsip validitas? Iya. Berarti boleh dicentang. Beda ya sekarang sama yang tadi ya, sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin tebak manggis juga enggak ya. Ngomong kayak centrang aja. Nah sekarang masuk ke prinsip reliable. Apa reliable maknanya? Dapat diandalkan. Terpercaya. Apa indikator di MAPA kalau dikatakan terpercaya? Tahu nggak? Dapat gambaran terpercaya itu dengan cara apa? Ilmunya? Belum, sebelum itu. Dengan cara apa? Bahwa ini terpercaya dengan, kalau matematika dengan cara apa? Melakukan perbandingan. Lihat aja di KUK 1 dengan KUK yang 2 itu konsisten nggak itu? Lihat aja dulu, kadang-kadang ada yang masih kosong. Kalau emang benar konsisten, berarti terpenuhi nggak apa namanya reliable-nya. Nah gitu. Jadi tahu pasti ukurannya, jangan tebak manggis. Ini manggisnya aja nggak ada. Apa yang mau ditebak? Nanti ada. Salah sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Ada salah. Aman Pak. Ya setidaknya salah dari reasonnya gitu. Scientific reasonnya salah. Yang penting contreng. Rugi ngedatengin orang Jakarta kemari hanya untuk contreng. Kalau yang merasa itu. Nah selanjutnya tolong dong dinilai sendiri. Fleksibel. Apa ukuran fleksibel di MAPA 01? Persyaratan modifikasi. Di bagian mana itu? Bagian 3. Nah, kan dia tahu tuh. Berarti terpenuhi nggak? Contreng gitu. Oke, pertanyaan yang sama. Prinsip fairness atau adil. Apa gambaran dari MAPA 01? Apa indikator menggambarkan adil? Gitu loh. Apa metodenya supaya dikatakan adil? Ayo, coba pikir dulu. Apa ukuran adil? Untuk menyatakan adil dari rencana asesmen itu apa ukurannya? Sekali lagi ada di modul, itu modul dibaca. Rugi juga ya belum baca ya. Apa tuh kira-kira? Ayo. Adil kan mengandung dua makna secara filosofi. Satu sama rata, yang kedua sesuai proporsi kan gitu ya. Yang sering dipakai sama rata. Wah. Jadi Jokowi sama kita harus sama. Proses asesmen dipahami dengan jelas. Apa? Dipahami dengan jelas oleh kandidat dan disetujui oleh penilai. Dipahami ukurannya apa sih? Kan dipahami nggak bisa diukur. Betul nggak? Iya. Iya. Supaya terukur gimana? Tolak ukur asesmen. Apa itu? Bukti. Gampang kok itu ada di situ.
Ya, sifatnya dikonfirmasi. Yang poin ketiga Pak. Iya. Artinya gini Bapak, Ibu, tidak sembarangan ketika kita melakukan modifikasi, tentu sesuai dengan kontekstualnya itu, gitu ya. Nah, kebetulan di situ tidak ada, banyak kan gitu ya. Nah, ketika ada, kan ada alasannya. Nah, apakah itu benar merupakan perlakuan adil atau bagian dari mempermudah atau mempersulit? Kan gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu ada di rencana asesmen. Nah, kalau semuanya kebetulan tidak ada, berarti yang dicontreng memenuhi prinsip keadilan. Paham sampai sini? Saya sudah mencontohkan 4, maka nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai 4 balik asesmen silakan nilai sendiri. Boleh diskusi sebelahnya. Satu meja boleh diskusi. Silakan. Waktunya 10 menit. Fleksibel. Berbalik asesmen. Berbalik ada 2 arah. Boleh. Susah orang-orang betul ni tak level kita indikatif. Kami dah siap tak? Mana? Penilaian persiapan asesmen. Kan dilihat sumbernya dari papan itu. Enggak, persiapan asesmen kita. Kalau validitas sesuai lingkungan sekian ada konteks asesmennya tuh, konteks asesmen dan peluang Kalau tadi ya. kalau
Bapak dua kayak. Iya, umpan balik. Karena sini kan nampak. Di sini kan nampak. Kebetulan daunnya hitam putih. Nah, kok lihat. Saya kalau dikasih AK6 ada ini, Bu. Bisa dari Padang, bisa dari Ibu coba lihat AK6 Ibu. Map merah. Nah, ini kan merah, Bu. Katanya nggak boleh centang.
Iya, Merah ya? iya yang merah Pak. Dia mungkin versi berubah. Terus keputusan asesmen kok kualitas jadi silang tuh? Susah ceritain. Ya. Coba silang. Bagus. Pak, merah itu memang harus satu arah. Nggak usah. Nggak usah diisi. Oh. Terus satu lagi yang keputusan asesmen kok silang Pak? Kalau di komputer tuh kemana enggak? Ya, jadi sih. Terus yang validitas yang nomor 4 tandanya silang. Isinya apa? Langsung silang dia. Teman-teman, fokus saya adalah kalau mencontrek teman-teman udah kompeten semua. Sasaran saya itu teman-teman tahu reasonnya, tahu cara menilainya, kan itu kan yang penting. Ya kalau contreng lah udah hafal, orang belum diajarin aja udah contreng. Terus sekarang nih Mbak, apa dipikirin gitu. Kenapa ya umpan balik asesmen valid gitu. Memenuhi kompetensi validitas. Kayak apa ya cirinya gitu. Iya, cuma 2 ini. Itu sasaran saya. Contohnya nggak usah diajarin. Salah ikon. Diskusi bertiga ini berdua diskusi. Saya sampai dikasih Kan tadi dia bilang reliable apa? Terpercaya kan? Ajak bahasa Jawa maka apa tuh ajak? Gitu ya, konsisten. Nah, bahasa Inggrisnya. Gitu. Sir juga gagal kali semua. Itu dimerahin kan? Mana dimerahin nggak usah dinilai. Kalau valid iya, tapi kalau fleksibel kan nggak dimerah. Nih lihat nih, dua ini kan dimerahin. Yang di apa Pak? Yang validitasnya. Ini kan? Apa silangnya itu? Yang nomor 4. Dia itu silang Pak. Nomor 4 Pak. Keputusan asesmennya. Kenapa? Coba klik silang. Nomor itu Pak. Ya silang berarti kan tidak. Iya. Yang penting bukan masalah silang atau centrangnya. Why? Kenapa Anda centrang? Kenapa Anda silang? Gitu. Berarti kan kalau disilang tidak valid kan? Apa alasannya tidak valid? Itu yang pengen saya dengar. Sekali ingat, keterusan ingat. Ayo rundingan, Mati kok. Iya, iya. Rundingan bertiga. Rundingan dengan sebelahnya. Itu nggak usah nggak usah dicekes. Itu sendiri-sendiri kok di belakang. Rundingan. Nanti dicekesnya ini. Nggak boleh cekes di sini. Berempat boleh, berdua boleh. Nah. Udah semuanya udah oke, kecuali yang itu tadi aja kan yang merah aja. Dia cantik sih gitu. Tulisannya jelek kali. Udah percaya diri gitu sih. Ada pengumuman dari PSSI. Iya. Jam 19 Indonesia lawan Irak. Aturan ya Bapak ya, luar biasa. Ini pengumuman itu bola. Ya nobar kita Pak. Nobar di mana Pak? Nobar di mana kita? Mana di sini aja di HP. Kita ini bawa-bawa. Tadi teman-teman katanya tugas lagi kan supaya saya tergantung Pak Agung. Biar nggak nonton TV. Dijelaskan untuk nonton bola. Baca modulnya. Iya, modul dibaca ya Bapak Ibu ya. Udah dikasih. Sudah 5 menit lagi.
4 menit. 4 menit lagi. Udah Bu. Ini peninjaunya siapa? Belum dibilang. Pak Jokowi kapan ya masih nanti? Baru ceknya. Makasih Bu. Yang mana tadi dulu? Iya belum. Iya dari Maida belum mobil. Ini Oke, sekarang kita masuk ke hasil persiapan rencana ini di MAPA 2 Bu. pemenuhan dimensi kompetensi. Saya mikirnya MAPA 2 dari tadi. Nah, di sini saya mau cerita, Bapak Ibu. Oke, kalau berdasarkan textbook, maka Bapak Ibu akan ketemu 3 mazhab, 3 aliran, ya, terkait dengan dimensi kompetensi ini. Iya kan. Oke. Kalau tergantung dari konteks asesmennya. Kalau di BNSP, Bapak Ibu, hanya ketemu dengan 2 ranah. Orang itu dinilai cuma dibagi 2, kompeten dan Belum kompeten. belum kompeten. Jadi kenapa bukannya tidak? Ini kan antara pasken sama pas perfekten gitu ya. Oke. Di dalam tujuannya, kalau misalnya kayak yang saya tuh melakukan asesmen untuk membuat peta kompetensi kejaksaan di Indonesia, maka saya akan membagi menjadi 5 ranah. Itulah berdasarkan dimensi. Ini berurutan loh dimensi ini. Yang paling rendah itu adalah dimensi taskil.
yang tertinggi adalah transfer skill. Di dalam pemahaman agama juga sama. Seandainya manusia Indonesia itu semuanya sampai dimensi transfer skill, wah itu udah sampai rahmatan lil alamin. Nggak ada lagi keributan, nggak ada lagi penghinaan. Jadi bisa dipakai untuk berbagai kepentingan. Dalam ilmu politik pun demikian. Oke, nanti kita fokus ke dalam asesmen. Nah, orang-orang psikolog, ada psikolog di sini? Di dalam tafsirnya, taskil itu paling rendah. Tertinggi adalah transfer skill. Transfer skill itu disebut sangat kompeten. Sedangkan yang job role environment skill itulah kompeten. Kontingensi cukup kompeten. Ya, task management skill kurang kompeten. Baru yang task skill tidak kompeten. Merahnya dibahas. Ini mazhab yang kebanyakan dipakai di psikolog, terutama psikolog industri. Nah, psikolog ada dua, psikolog industri, psikolog klinik. Oke. Nah, di dalam mazhab lain atau pendapat aja lah ya. Dalam rangka uji kompetensi, yang membedakan uji kompetensi dengan uji praktek itu adalah pencapaian dimensi. Kenapa asesor dibayar mahal? Karena menilai 5 dimensi. Kalau ujian praktek cukup menilai task skill, yaitu 1 dimensi. Lucunya, terutama di kampus, ya pelaksanaannya uji praktek, ada pawarek nih. Pelaksanaannya uji praktek, tapi honornya uji kompetensi. Formulirnya uji kompetensi. Padahal yang terjadi cuma ujian praktek. Apa bedanya? Kalau ujian praktek, task skill melahirkan orang yang terampil. Tapi kalau menguji 5 dimensinya, maka dia melahirkan orang yang kompeten. Apa sih mana lapangannya orang kompeten itu? Bapak Ibu, misal ada sekretaris, ya, disuruh nih sama direktur, tolong buatin surat, listriknya mati. Terus apa kata sekretaris itu? Ada 2 kemungkinan kan? Tetap dia kerjakan atau dia tunda pekerjaan sampai listriknya hidup. Hidupnya kapan? Besok. Nggak tahu. Enak gak kerja sama sekretaris yang gitu? Enak. Ya enak. Itu masih mending sekretaris. Kalau perawat mau infus, listrik mati, ya udah infusnya tunda aja dulu sampai mati. Pasiennya mati. Kira-kira gimana kalau begitu? Enak ya? Nah itu. Jadi kalau sekretaris yang kompeten, baik Pak, saya akan kerjakan karena di sini mati, saya coba ya. Nah di luar. Itu apa tuh orang yang gimana? Masuk ke dalam dimensi apa itu? Transfer skill. Masing-masing dimensi itu punya ciri. Kontingensi. Ciri kontingensi apa? Ada masalah. Ada solusi. Ada masalah. Nah, kalau ciri taskil, Ya tadi pertama. ciri taskil tuh yang pertama yang terendah. Ada perintah, ada pedoman, ada contoh. Saya pesan gado-gado, pedas manis ya. Dibikinin pedas manis, taskil. Saya pedasnya level 7 ya, taskil. Paham? Jadi ciri taskil ada perintah, ada pedoman, ada order. Ciri manajemen skill ada
arahnya ke kompleksitas lebih dari satu pekerjaan, ya, yang berujung pada 2E. Apa itu? Efektif dan efisien. Gampang ya? Tadi yang ketiga apa? Cirinya? Masalah. Kalau keempat apa? Cirinya? Ini nama lain, kalau JRES itu apa nama lainnya? Hah? Wih, itu dimensi JRES-nya tercapai. Karena harus sampai begitu tuh kalau menilai mahasiswa. Bukannya wah udah prakteknya, itu uji praktek. Tapi gimana dalam uji praktek, uji kerjanya itu tergambarkan kemampuan dia mencapai dimensi JRES, Job Role Environment Skill. Apa itu cirinya? Peraturan. Nama lain dari JRES itu disiplin. Terus kalau ada mahasiswa yang nggak disiplin, tapi dia udah bisa ngerjain, selesai, dia kategorinya kompeten? Harusnya enggak. Karena ini salah satu penilaiannya gitu. Ya, jadi ciri dari JRES apa? Ada regulasi. Ada regulasi. Ada aturan. Tapi job role, artinya kan dia memerankan environment, jadi tuntutan. Jadi bahasa itunya, bahasa definisinya ada tuntutan. Ada peraturan. Oke, nanti datang kemari 4 jam 8 ya. Dia datang jam 8:05. Paham? Berarti job role environment skill-nya tidak tercapai. Kalau saya yang nguji di ACA hari Jumat, saya minta peserta ambil kertas lembar, tolong uraikan deskripsi pencapaian dimensi dari orang yang Anda uji. Ya, si Badu ya melakukan mengikuti uji kompetensi merangkai kabel sesuai dengan warna kabelnya. Berarti pencapaian apa itu? Taskil. Kan ada itu tuh warna pedomannya gitu. Nah itu harus dibuat. Itu berarti pemahaman tentang dimensi itu udah dikuasai. Ya, si Badu udah dalam membuat web design ya mampu memadukannya dengan cara-cara yang lain. Apa itu? Task management skill. Si Badu dalam membuat laporan jurnal ya dapat menemukan permasalahan, kesalahan entry data. Nah, kan gampang gitu. Nah, itu harus ditemukan. Pada saat menguji mahasiswa itu harus ditemukan. Karena kata lain dari dimensi adalah karakter orang bekerja. Ngerti karakter orang bekerja? Wah, ini cengeng, berarti kontingensi, kan gitu ya. Wah, disiplin, oh berarti JRES. Ih, gampang bener kalau kompeten. Susah ini kalau nggak mudah ya. Kalau transfer skill tadi bukannya pasten. kalau Paham sampai gitu? belum Pak, yang transfer skill tadi cirinya gimana? Transfer apa cirinya? Kan belum diuraikan. Kita kan nggak dukun. Lupa dia kalau belum dia. Baru sampai mana tadi? Job Ada disiplin ya. Nah, mana transfer skill apa? Saya nanya ke Bu, ini boleh lah, mobilnya apa? Matic apa itu Bu? Matic. Bu, kalau minjemin mobilnya Pak Niko, Ibu masih bisa nyupir? Bisa. Tahu kenapa saya pinjemin Bu mobil Pak Niko? Karena masih manual. Ibu bisa? Bisa. Nah, itu namanya transfer skill. Oh. Kemampuan orang beradaptasi, kemampuan rakyat Indonesia menerima IKN. Ini banyak yang masih nolak. Apa artinya? Nah itu dia. Makanya transfer skill itu dimensi tertinggi, Bapak Ibu. Dimensinya orang yang bersyukur. Wah, kalau diterjemahkan dalam filosofi agama.
Aqua ya. itu ya applicable di tempat mana lagi? Hah? Gitu. Ada yang bersyukur dibuatin jalan tol, ada yang sampai sekarang masih bersyukur lagi. Kenapa sih dibuatin jalan tol bukan dibuatin rumah gue? Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi pahami filosofinya apa itu taskil, identifikasi ciri-cirinya, oke. Lalu gambaran teorinya gimana, kan teori dari definisi ya. Oke. Jadi kalau saya selalu why itu mengapa. Oke, what apa itu adalah teorinya, definisinya apa taskil. Terus how bagaimana, punya ciri-cirinya. Baru yang terakhir show, contohnya, perlihatkan. Pasti Bapak Ibu pemahamannya akan lebih gampang. Saya kalau melatih ya seperti itu. Lalu saya mulai dengan pertanyaan mengapa, apa, bagaimana, perlihatkan contohnya. Orang dewasa begitu kasih contoh, ngerti pasti. Paham ya? Tapi kalau ngajarin anak-anak nggak bisa begitu. Tambah lagi tuh ada 3 rangkai lagi. Dah, kalau begitu coba deh. Yang tadi pasiennya map merah siapa? Bapak Ibu. Coba deskripsikan ya pencapaian dimensi taskil waktu map merah. Bu Lela siapa? Paniko ya. Nah, waktu Paniko kerjain itu yang unit yang diuji, itu gimana deskripsinya? Saya nggak pernah ngajarin centangnya ya, tapi dia jago ya. Tapi deskripsinya apa di centang taskil? Keren nggak tuh kalau kita misalnya punya rekrutmen seperti itu? Sangat keren. Gitu ya. Oke, 5 menit. Tinggal contreng. Tapi tahu alasannya. Ciri-cirinya udah dicatat tadi? Sudah. Nah, udah. Aman. Cuma saya masih belum ini. Ya silakan aja. Belum ditutup. Yang jelas ini loh, Pak. Nah, jelas. Artinya kan dia, apa coba teorinya dia apa? memainkan perannya di lingkungan pekerjaannya Buatnya dengan jawab tepat dulu. gitu kan. Buatnya jawab. Apa itu job role performance skill? Kemampuan seseorang pekerja Untuk memerankan untuk dirinya memenuhi sesuai. tuntutan lingkungan di mana dia bekerja. Oh, berarti gitu. Kan itu teorinya kan, what-nya itu kan. Nah, terus how-nya gimana? Jadi menyesuaikan diri dengan tuntutan. Lewat itu mah transfer skill, menyesuaikan itu, mengikuti tuntutan itu, memenuhi tuntutan itu. Masuk kemari harus pakai sepatu, dia pakai sepatu. Kemari harus pakai apa Google, dia pakai Google. Kemari harus pakai APD, dia pakai APD. Oh, makanya. Nah itulah gambaran dari dress. Terus kalau bahasa sehari-hari apa tuh gitu? Disiplin kan? Gampang kan? Ya kalau udah dijelasin gitu dah. Yang perlu saya yang jelasin. Kalau disiplin aja tadi saya belum jadi kan. Oke, ada lagi pertanyaan? Iya Bapak. Berarti kemampuan penampilan transfer tadi itu tertinggi. Bukan transfer ini ya, bukan transfer duit. Bukan transfer pengetahuan ke Bukan. Bukan. atas ke bawah. Bukan. Yaitu kemampuan melakukan penyesuaian sesuai dengan tantangan. Jadi kata kunci daripada transfer skill adalah tantangan. Tantangan itu memerlukan kreasi berpikir, kreasi tindakan yang sifatnya adalah menyesuaikan. Itu tertinggi, Pak. Dalam dimensi mental itu tertinggi. Makanya harus hafal dulu, dipelajari dulu what-nya itu. What itu ada di modul. Lihat di modulnya. Apa yang dimaksud dengan transfer skill?
yaitu kemampuan sang pekerja untuk menyesuaikan. Kan gitu judulnya. Teorinya kan. Jadi jangan lari dari teori. Bukan macam-macam teori. Jadi why, what, how, so. Oke, silakan diisi. Kalau udah diisi selesai. Untuk yang ketiga. Sekarang kita masuk yang ke selanjutnya. Oke, untuk menjawab PA, formulir PA. Udah masuk ke lama. Kita udah masuk yang lain. Ya, kita harus tahu sekali lagi indikator-indikator tadi ya. Kita udah berapa kali tuh dari mulai apa kayak diulang ya? Tergantung skema itu. Ya. Mulai dari ini nilai yang apa? Boleh lebih dari ya? satu, tapi tergantung penilaian Bapak tadi. Nah ini juga sama. Di dalam validasi asesmen harus tahu indikator-indikatornya. Ini kan salah banyak gambaran atau salah berapa? Bukan salah satu, salah banyak. Ini gambaran tentang indikator kompetensi. Ada yang merekam bukti proses, ada yang menganalisa proses bagi, ada yang memeriksa kualifikasi asesornya, banyak sekali gitu loh. Dan ini juga bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari LSP ya Bu Direktur. Jadi ini tidak kaku ya, sesuai juga dengan profesi yang dinilai, profesi yang diakses. Itulah kenapa Perpres nomor 8 2012 ada 9 level dari yang terendah sampai yang tertinggi. Apakah sama itu? Enggak, beda. Kalau yang di bawah level 1, 2, 3 itu kebanyakan pekerjaan otot. Kalau yang 7, 8, 9 pekerjaan otak, sama-sama OT. Yang satu O, yang satu A, kan gitu ya. Otot, otak. Paham? Jadi nanti dalam menguji pun demikian. Nggak akan sama loh menguji tukang batu dengan insinyur bangunan. Sama-sama mainannya batu. Amin. Nah itulah harus dikembangkan indikator-indikator kompetensinya. Jadi gambaran slide ini adalah supaya si asesor tuh tahu untuk menilai ini indikatornya apa ya. Kan sama kayak tadi, mau menilai dress, apa sih indikator dressnya kan gitu ya. Teorinya kayak apa sih? Cuman supaya gampang ingatnya, oh iya disiplin. Gila. Cirinya apa? Ada peraturan. Kalau transfer skill cirinya, oh ada tantangan. Beda nggak nanti di lapangan antara transfer skill dengan kontingensi? Apa bedanya di mana? Transfer skill sama kontingensi sama-sama menghasilkan sesuatu yang baru, betul nggak? Ya. Kontingensi kan menghasilkan sesuatu, ya. Transfer juga menghasilkan sesuatu, tapi yang membedakan apa? Transfer skill level paling bawah. Bedanya tadi di kata kunci. Kalau di kontingensi ada masalah, di transfer bukannya masalah, tantangan. Bukan masalah, di atas itu tantangan. Beda nggak sih tantangan dengan masalah? Silakan. Gampang ya? Apa kalau kompeten? Udah silakan isi, udah diisi ya? Udah. Jadi ini ya, saya menggambarkan indikator ini. Jadi kembangkan dulu indikator-indikator itu. Asesor nggak mungkin bisa menilai. Si itu kompeten nggak? Langsung dia kompeten, nggak ngerti indikator dia kompeten itu apa. Kan kacau tuh asesor gitu. Sama dalam memberi validasi, harus tahu dulu indikatornya. Oke, lebih bagus lagi kalau di lembaga sertifikasi dinyatakan dalam dokumen tertulis. Supaya apa? Seragam, sama gitu loh. Supaya reliabelnya terjamin gitu kan.
Ya, ada 3 asesor menilai saya sama gitu loh. Nah itu namanya reliable kan. Dan itu bisa dibantu dengan dokumen tertulis. Kenapa? Masing-masing baca. Tapi suka-suka asesor, potensinya berbeda, nggak reliable kan? Nah, gampang. Lanjut. Coba lihat FRPA, dibuka FRPK-nya. PA, sorry, ya, ini contoh. Jadi ini adalah dalam rangka menyiapkan proses validasi. Kita harus tahu dulu, ya, bisa fokus kemana, fokus ke tujuan dan fokus kepada validasi, atau ke dalam konteks validasinya, atau ke dalam apa dulu? Baca pendekatan. Nah, pendekatan. Baca. Nah itu masing-masing ada pilihan itu. Ya. Pilih yang familiar apa? Nih yang familiar mana nih diantara yang nyala? Nih diantara ini. Boleh satu, boleh semua aja boleh. Cuman jangan dulu, jam terbangnya baru 1 hari. Kan kemarin ujinya. Ini kan baru 1 hari ya, ini hari kedua ya. Pilih aja salah satu yang paling gampang apa. Misalnya nih, rekomendasi saya memenuhi persyaratan BNSP. Gak apa, pedomannya ada 33. Baca aja dulu, gak usah. Tapi yang ini mengevaluasi kualitas perangkat asesmennya kayaknya cocok ya. Ya contreng. Hakikatnya Bapak Ibu tuh boleh memilih salah satu dari salah banyak ini. Bahasa Indonesia begini tuh. Kan dari salah banyak lawan dari salah satu. Ya, tapi untuk konteks pelatihan ini satu lajur ya. Lajur ini pilih satu atau salah 2. Lajur ini mana yang paling familiar ini ya gitu. Itu maksudnya. Kenapa? Hanya untuk fokus ini saja. Saya kalau disuruh semua ini bisa. Kayak Belum. sama Manager Mutu juga bisa ya. Semuanya ya. Jadi karena belum tahu tuh peraturan BNSP. Kalau di laptop saya semua peraturan BNSP ada karena saya yang buat. Dulu ikut membuat, bukan saya buat, sorry salah. Turut membuat ya. Oke, saya nggak mau mengarahkan, pilih yang paling familiar. Sudah? Sekarang kita bicara tentang validasi, itu ada aturan mainnya. Ya, yang divalidasi itu cuma 8. Tetapi how to validate itu menggunakan rumus pelor. Tahu pelor ya? Jangan dibaca PLOR, susah ngapalinnya. Lor lagi, pelor. Pelor. Inggris. Oh. Gampang? Nah, P-nya itu adalah masalah yang diidentifikasi sebagai ketidaksesuaian. L-nya location. Nah, ininya lihat problem. Nah, ada di mana? Cuma ada di 4 aturan bukti, 4 prinsip asesmen. Hanya ada di sini. Sumber masalah itu. Contoh, kalau di aturan bukti, keaslian belum terpenuhi. Ini gampang ya? Keaslian itu nomor berapa? 3. Boleh nggak? Kevalidan belum terpenuhi, bisa ya? Apalagi kecukupan belum terpenuhi, bisa ya? Tapi kalau menurut kita ini indikator kompetensinya, ketidakmampuan mengisi ini karena ketiadaan pemahaman tentang indikator. Apa yang dimaksud dengan kevalidan? Apa yang dimaksud dengan keaslian?
itu kan kembali ke word-nya, teorinya, definisinya adanya di modul, kan gitu. Ya demikian juga prinsip assessment. Misal contoh, prinsip reliable belum terpenuhi. Reliable prinsip keberapa? Kedua. Boleh nggak prinsip validitas belum terpenuhi? Iya, tergantung apa yang ditemukan di 8 komponen tadi. Nanti kita lihat di 8 komponen tadi. Gitu ya. Ini untuk P dari pelor. Problem ya. Coba ada yang mau tanya, dihayati dulu. Jadi kita nggak ngarang, yang perlu ditambah cuma apa? Kata apa? Frase apa? Frasenya tinggal ditambah belum terpenuhi. Nggak ada lagi yang lainnya? Kemungkinan ada masalah ada berapa? Ada berapa kemungkinan masalahnya? Ya 8. Itu kan 8, 4. Clear? Gampang? Masa ngitung 8 gak bisa? 4 tambah 4, 8, gampang? Yang bilang susah siapa? Jangan nanti masalahnya adalah hujan turun. Ada nggak di situ hujan turun? Nggak ada. Paham? Jangan ngarang di luar yang 8. Taniko, coba kemungkinannya ada berapa? Ada 8 masalah. Coba sebutkan satu persatu 8 masalah itu. Masalah kevalitan. Sebutkan kalimatnya, lihat contoh. Oh. Kevalitan belum terpenuhi, keaslian belum terpenuhi, keterkinian belum terpenuhi, kecukupan belum terpenuhi. Terus? Prinsip validitas belum terpenuhi, prinsip reliable belum terpenuhi, prinsip fleksibel belum terpenuhi, prinsip fair belum terpenuhi. Ada berapa tuh, Bu? 8. Gampang kan? Masa ngitung 8 susah? Wah, saya ragu nih sama PI. Nah, dosen nggak bisa ngitung 8. Kamu udah kawan Pak? Gak kenal Pak. Kenal. Sudah paham? Jadi frase yang ditambahkan apa? Belum terpenuhi. Susah. Ini bukan bahasa Inggris. Oke, itu baru P dari pelor ya. Sekarang L dari pelor. L maknanya location. Ya, secara teori menunjukkan di mana masalah tersebut ditemukan. Ditemukannya dalam proses asesmen apa? Di dalam apa alur itu. Nah, itu ada 8 mulai dari proses sampai proses pengambilan keputusan. Hanya di situ tempatnya. Jangan dibilang tempatnya di mana? Di ruang 320. Nah, lu ini maksudnya. Enggak ada termasuk kan ruang 320. Yang ada cuma, nah lihat tuh contohnya. Keaslian belum terpenuhi titik-titik bukti yang dikumpulkan. Bukti-bukti yang dikumpulkan yang nomor berapa tuh? 7. Ditambahin kata apa? Pada. Susah nggak nambahin kata pada? Lewatan deh kalau susah. Halo Bu Mager. Susah nggak? Enggak kan? Cuma nambah pada kan? Tadi kan P-nya udah ya. P-nya adalah keaslian belum terpenuhi pada bukti-bukti yang dikumpulkan. Tapi ini kan baru konsep-konsepnya. Sebenarnya objektifnya temuannya apa? Itu ada di O untuk pelor. Bukti objektif yang ditemukan di mana? Tuh dia dari alur proses sertifikasi. Apa aja tuh? Tuh dari mulai APL 01 berarti untuk pendaftaran ya. APL 02 untuk konsultasi prasesmen. MAPA perencanaan. Ya AK 01 kesepakatan kan di IA 08, 09, 10. Wah, itu untuk portofolio. Terus di sana IA 01, 02. Semua ini ya? Iya. Coba kita lihat
ambil salah satu sampel formulir mana yang mau dinilai. Ya, sebut nomor 1 apa yang duluan itu yang kita ambil. Dari 01 sampai 011. Ya, 01, buka 01 ambil. Iya, 01. Bab kuning, Bu. Nah, coba perhatikan. Yang 01 itu adalah formulir apa? Checklist observasi. Checklist observasi. Betul ya? Observasi demonstrasi kan? Atau observasi kerja. Tergantung konteksnya nanti di mana dilakukan. Paham sampai sini? Sorry, udah lewat 17 menit, nggak apa-apa. Oke. Tapi serak juga. Belum maghrib, Pak. Oke. Jadi di dalam formulir IA01 itu bicara tentang checklist. Coba ingat kalimat pertama tadi, kembangkan indikator. Gitu ya. Apa yang terjadi di dalam punya Anda itu IA01? Indikator apa mengatakan ini udah betul gitu loh, IA01-nya. IA01 masuk di mana tuh? Asesmen uji kompetensi ya? Ya, berarti itu nanti lokasinya di situ tuh. Kalau uji kompetensi, ya, kalau di formulir PA masuk di mana tuh? Dua-duanya. Pilih salah satu. Formulir PA tahu? Merah dan kuning. Kuning aja. Formulir PA. Kuning aja. Kuning aja. Di mana tuh? Kuning. Uji kompetensi. Enggak, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo. Masuknya di mana? Itu uji kompetensi masuk fase apa? Kan udah dilakukan tadi. Assessment. Pengumpulan bukti kan? Nah, pengumpulan bukti di mana tuh? 7. Gampang ya? Nah, apa yang menyebar masalah di situ yang Anda temukan? Ada nggak masalahnya? Masuk ke aturan bukti? Masuk ke aturan bukti? Enggak, karena itu bukan asesmen portofolio. Kan aturan bukti lebih beratnya di aturan portofolio. Berarti hilangkan ya yang 1, 2, 3, 4 PATM-nya hilang. Masuk ke dalam prinsip asesmen. Jadi prinsip validitas, reliabilitas, fleksibel dan fair ya. Nah, itu kemana tuh arahnya tuh? Di IA01 itu apa indikator yang Anda mau kembangkan? Ya, itu masuk ke dalam ranah asesmen uji kompetensi. Nah, udah ketahuan tuh. Berarti di sini mana asesmen uji kompetensi? Ya, di bukti-buktinya. Nah, yang 4 ini tidak mungkin. Ya, ini nggak mungkin. Tapi tinggal yang prinsip asesmen gitu. Karena melihat dari alur proses sertifikasi tadi, kita lagi menilai ini kan, apa? Tuh, objektif, ya. Ranah yang dinilai itu adalah alur proses sertifikasi. Itulah objektif mana yang kita, atau temuan apa dari proses itu yang kita temukan. Itulah menjadi sentra masalah. Misalnya tadi kita ngambil IA01. 01 ada di mana di dalam proses? Verifikasi. Temuannya ada di mana? Ada di sini ya?
Ini ya kan? Asesmen uji kompetensi, berarti yang map apa tuh? Map kuning. Itu dulu deh, sampai situ dulu. Selami. Pahami. Kan cuma menemukan. Temuannya ini. Nah, baru periksa dengan indikatornya. Terbangun nggak? Terserah, sedikit juga nggak masalah. IA 01 kan tuh bicara checklist observasi. Bener nggak yang diobservasi berdasarkan standar kompetensi? Bener, berarti prinsip validitas sudah terpenuhi kan gitu. Bener nggak itu bahwa di dalam checklist observasi itu secara konsisten, menilai kemampuan dia bekerja dari awal sampai akhir. Oh, terpenuhi, sudah. Lalu yang ketiga, fleksibel, bahwa dalam observasi itu misalnya berubah. Apa yang difleksibelin? Ada 5 kan? Masih ingat? 1 standar, 2 alat, bahan, metode, instrumen. Nah, dari situ tuh menggambarkan nggak fleksibilitas itu. Makanya kalau saya buat nih uji tulis, saya juga buat uji lisan. Kenapa? Karena waktu saya mau uji di kapal penangkap ikan, skemanya adalah mekanik kapal. Ya, diuji di mana? Di atas kapal, di laut kan. Ya, siapkan uji tulis. Lo anginnya gede, mau diserahin juga uji tulis. Lebih kejam dari Naji ya. Lagi goyang-goyang suruh nulis. Jadi yang enak apa? Uji lisan. Nah, itu dia maksud fleksibilitas. Nah, di dalam instrumen IA 01 itu menggambarkan nggak fleksibilitas dari 5 komponen tadi. Indikatornya ada 5 ya. Ya, fleksibel terhadap standarnya, fleksibel terhadap alat, bahan, metode, gitu. Nggak ada, lolos dia. Itu, masuk lagi yang terakhir. Apa itu? Prinsip apa? R. Nah, fair. Itu. Sorry. Kembali lagi masih. Jadi lupa. Kira. Paksa sini tuh. Yuk. Nah, di sini kok jadi hilang gitu. Oke. Nah, stres ya? Ya udah jangan dipaksain deh. Saya sampai sini dulu. Tahu saya. Dari matanya udah kelihatan. Udah ucapin dulu. Yang kayak ini besok diterusin. Ya udah. Dah. Kita tutup dulu karena udah jam 17:25. Udah nggak sanggup, saya tahu dari matanya, terutama yang belakang. Matanya udah tadi saya sama pulang lagi ya, Pak. Iya, Karena belum bisa. Besok mau ujian. yang paling sulit O-nya ya. Tadi B sama L udah ya. Ya udah, yuk kita ketemu besok. Selama berbuka. Tapi yang udah disampaikan dilanjutkan, artinya diimplementasikan. Ya, map merah dan map kuning. Enggak, yang ini. Karena itu mahasiswa besok. asesmen bisa dilakukan sebelum Iya. pelaksanaan asesmen. Karena asesmennya besok. Iya. Jadi ntar malam dikerjain nggak boleh. Oke, mudah-mudahan cukup membuat pusing. Bu Direktur, tolong dipastikan besok ya. Iya. Besok kan masuk. Udah ada daftarnya belum? Masih banyak. Pak Johan udah bisa daftar namanya. Daftar namanya.
share ya ke kita. Ya. Oke. Habis itu masih Semester berapa itu? Campur-campur ya? semester 4. Dari semua prodi. Iya, masuk Pak. Oke. Sip. Oke, sampai ketemu besok jam 8.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dress.